Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Faizin rahimakumullah. Sehat sedaya nggih? Nah niki pun rampung nek ngoten niki pengajiane. Pun sehat sedaya. Nggih. Yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah, syukur yang sebanyak-banyak syukur. Syukur yang sedalam-dalam syukur pada pagi hari ini Allah bangunkan kita dari kematian yang sementara. Banyak orang mengira ketika berangkat tidur bisa bangun kembali, tapi sebagiannya tidur dan tidak pernah bisa bangun lagi. Alhamdulillah panjenengan tadi malam tidur, kemudian dimatikan oleh Allah sebentar dan bisa bangun karena punya krentek yang tenanan ingin ikut pengajian pada pagi hari ini. Itu salah satu kesyukuran yang tiada terhingga. Maka doa kita ketika bangun tidur itu penuh dengan rasa syukur, dibangkitkan dari kematian yang sementara. Yang kedua tentu selain kesempatan waktu, kita juga diberi kesehatan oleh Allah sehingga masuk di hari pertama, hari kedua tahun baru ini dengan kondisi yang semangat tetap ingin ngaji. Banyak di antara kita hari-harinya penuh dengan ketidakpastian. Tahun baru, tahun lama padha wae. Terus nggih. Apa bedane gitu. Nah, semoga pagi hari ini kita mendapat banyak sekali insight, pencerahan-pencerahan untuk memulai tahun baru ini dengan lebih baik insyaallah. Saya sebenarnya ingin membahas tentang tema tahun baru ini, tetapi Mas Yogi kayaknya makso tentang kesehatan mawon Ustaz. Nah, gitu ya. Padahal saya tanya ibu-ibu tadi sehat semua, Bapak sehat semua, materinya wis rampung berarti. Ya, sebelum masuk ke materi utama tentang kesehatan, ya, mari kita bersama-sama pahami bahwa sesungguhnya hari-hari yang sudah kita lewati sampai dengan hari ini, Bapak Ibu wonten ingkang yuswane sampun 80? Wonten? Meh nggih, napa sampun? Alhamdulillah, bonusnya kathah. 30 tahun wonten? Pun ping palih nggih, Pak. Mas Yogi berapa? 3 berapa? Masya Allah. Iso ya. Berapapun usia kita hari ini, ya, menurut Syekh Imam Hasan Al Basri, waktu kita itu terbagi 3. Berapapun usia panjenengan hari ini, di pagi hari ini, waktu kita, usia kita terbagi 3. Yang pertama, kata beliau, masa lalu yang sudah tidak mungkin bisa kembali lagi. Nah, bahasa Inggrisnya apa itu?
Masa lalu itu berarti past tense ya. Nah, past tense. Sehingga untuk masa lalu ini kita hanya bisa banyak-banyak istighfar. Ya, jangankan tahun lalu, ya, jangankan bulan lalu, yang kemarin saja kita sudah tidak bisa kembali lagi. Ya. Bahkan menjelang subuh ini pun kalau kita ulangi sudah tidak bisa lagi. Begitu. Yang kedua tentu saja masa depan yang masih dengan misteri. Terus mboten. Tapi anehnya banyak orang itu mengkhawatirkan masa depan. Jajal kula nyuwun pirsa panjenengan sedaya. Adakah masalah panjenengan hari ini? Wingi kula pengajian teng Masjid Darussalam Perum Jatisawit Asri. Saya tanya, adakah masalah panjenengan? Ada ibu-ibu yang bercerita tentang masalahnya. Apa bulan Juli Pak, anak bayar UKT. Sing diceritakne iki sesuk masih bulan depan. Lho, kula takon masalah jenengan dinten iki napa wonten mboten Bu? Diceritakne meneh ditambah meneh bulan Juli. Wayahe daftar ulang. Lah, janjane ya padha ngoten iki. Kita seringkali menghadapi masalah itu masalah-masalah yang masih menjadi misteri masa depan. Bahwa kita punya ikhtiar iya, tetapi sepenuhnya itu di tangan Allah. Gitu. Seringkali panjenengan cemas untuk urusan-urusan yang bukan urusan kita. Terus mboten? Urusane Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah biang kerok masalah kesehatan kita hari ini. Orang banyak stres karena melampaui batasan-batasan kuasa Allah. Ada lagi ibu-ibu yang Gursolo anaknya nakal. Si nakal anaknya napa bapakne? Anake Ustaz, oh nggih. Critakane masalah saka paling sederhana sampai sing werna-werna begitu. Anak ini adalah titipan Allah. Mari kita berdoa kepada yang nitipkan kita. Muga-muga digawe apik. Dan cara terbaik adalah menjadi contoh bagi mereka. Dereng purun salat Ustaz, wangele pol. Kalau takon nyun sewu Ibu, bapak ibu teng masjid mboten. Sing masalah ki jenengan wanake. Leres mboten? Begitu. Berikut ada beberapa poin-poin tips sehat ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata sederhana sekali. Faktanya sampai umur 60-an tahun ya, di beberapa buku disebutkan 61, 62, 63, ada yang menghitung dengan kalender Masehi, menghitung dengan kalender Hijriyah, ada yang menghitung dengan kalender Jawa. Di kisaran itu usia beliau 61, 62, 63-an. Faktanya sampai usia 60-an tahun Rasulullah adalah orang yang paling sehat sedunia. Karena sejarah mencatat sakit beliau itu cuma 2 kali seumur hidup. Berapa kali? 2 kali seumur hidup. Ya mirip kali sedulur Baitul Faizin 2 kali. Ning 2 kali nih seminggu. Yang pertama adalah
bersegera untuk berangkat tidur agar bisa segera bangun. Gampang napa angel? Segera tidur gampil mboten? Kadang jenengan ya warna-warna kok, sing ora perlu ditonton ya ditonton. Sinetron kok anane maring gonduk. Nggih mboten. Tenggen kula niku dibandemi TV-ne. Sing bintang filmnya dadi oleh bayar jenengan rugi. Gonduk mangkel kalih tokoh nggih digawe ngoten niku nggih, tokoh antagonis, tokoh sing maring jenengan gonduk terus. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang utama, monggo segera berangkat tidur. Ambil air wudhu, baca beberapa surat. Bagi panjenengan yang belum bisa membaca Al-Quran, disetel murotale. Untuk pengantar tidur. Barang siapa tidur di awal waktu, dia akan sangat mudah bangun di awal pagi. Sopo sing sok kerinan? Tentu mereka yang sering begadang. Jumat wingi ajeng Jumatan ada tetangga saya yang mengeluh tensinya 250. Ternyata sudah hampir seminggu ini dia susah tidur. Wajahnya sampai kayak digebuki nih kok, bidu-bidu nih kok, ngantuk nih kok mboten sakit merem. Itu sudah hampir seminggu. Begitu dicek itu tensinya sangat tinggi. Maka bagi bapak ibu yang ada masalah dengan tensi, hampir pasti ada masalah dengan urusan tidur. Dilatih, memang perlu dilatih. Tidur awal waktu niku kadang susah. Kenapa? Kebiasaan kita itu golek-golek gawean, ora wangun ya, ora ilok, turu meruput dan sewu. Kalau memang tidak ada kegiatan ya gasik mawon. Sekitar habis ngisa nggak ada kegiatan, nggih pun bismillah. Ora wangun nggih, Pak. Niki. Saged dicobi nggih. Tidur di awal waktu. Kalau tidak ada agenda nggih pun, memang waktunya kita istirahat. Ya, karena struktur organ tubuh kita ini didesain ya, di ayatnya ada bahwa kegiatan kita itu memang dari pagi sampai siang sampai sore itu untuk urusan-urusan pekerjaan, malam itu untuk istirahat. Maka seringkali kita jumpai banyak bapak ibu, sahabat-sahabat kita itu yang bermasalah urusan tidur. Karena apa? Karena jam kerjanya itu shift-shiftan. Bagi bapak ibu yang profesinya harus nge-shift, yang sewu buruh di pabrik, kadang 3 shift, pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi. Bayangkan, pagi harusnya istirahat, dipaksa untuk menteleng. Termasuk para satpam, security, nggih. Itu mesti ada masalah dengan kesehatan karena ritme tubuhnya harus berubah sedemikian rupa. Itu. Mari kita mulai dengan cara yang sederhana. Setelah sholat isya, jika tidak ada acara yang harus panjenengan itu keluar, beraktivitas, ya sudah mulai berakrab-akrab dengan bantal dan guling. Dereng ngantuk ya Pak, digawe ngantuk. Piye carane? Tadi membaca aktivitas yang bikin ngantuk mboten? Gitu. Kadang-kadang nembe pirang larik pun ngeten iki kok. Gitu. Wong sambil senderan ngeten iki ngrungokke pengajian ya karo teklak rukuk nggih, kelakon kok gitu. Bisa dicoba, ayo mulai tidur di awal waktu agar bisa bangun di awal pagi.
Yang kedua, jika memungkinkan adalah tidur siang. Namanya kailulah. Tidurnya di istirahat siang itu kailulah. Paling bagus adalah menjelang zuhur. Tidurnya sebentar tetapi deep sleeping. Kalau biasanya kalau sedang aktivitas di luar, kira-kira setengah rolas niku lajeng golek masjid, mungkin kelekaran teng serambi masjid. Makles, iki digugah kalih muadzine. Mas, zuhur. Sebentar makles, tetapi masya Allah. Orang Jepang mengatakan itu dinamakan deep sleeping, tidur yang dalam. Hanya 15 menit tetapi fresh. Pernah mengatakan Bu? Tapi ada juga orang yang tidurnya 8 jam, 10 jam, begitu bangun isih angop. Awal loro kabeh, betul. Karena dia tidak mendapatkan deep sleeping. Nah, terutama ibu-ibu yang aktivitasnya pekerjaannya di rumah. Kalau mboten matur rambut gawe lho. Pekerjaan panjenengan di rumah, melayani keluarga, mempersiapkan keluarga di rumah, itu ada banyak waktu untuk bisa mencari kailulah tidur siang. Ning niki rada ndrawasi. Nek ora telaten bablas soalé. Bisa kelewat zuhurnya. Maka pasang alarm yang banter atau weling dengan yang ada di rumah. Ada anaknya mungkin ya, atau suami karena mungkin sedang di rumah, ya, yang beb tak turu awan, tulung mungkin adzan digugah. Tidur ini menempati porsi yang cukup besar dalam urusan kesehatan kita, karena urusan tidur kita tuh hampir sepertiga waktu kita dalam sehari. Bapak Ibu berapa jam tidurnya sehari? 6 jam? Mboten? Lebih? Masya Allah. 8 jam? Kurang luwih nggih. Nah, berarti 8 jam itu padahal jatah ya itu sehari cuma 24 jam loh. Jenengan le sare wis 8 jam. Berarti umur jenengan niku sepertiganya janjan ming urusan turu. Sehingga tidur sangat mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Kenapa? Sepertiga umur kita adalah urusan tidur. Masya Allah. Rumusnya sederhana. Ketika tidur, makanya banyak kita itu setelah bekerja aktivitas yang berat, bangun tidur awal loro kabeh, betul? Itu proses alami tubuh mengeluarkan, mengganti dengan sel-sel baru. Awal lungrah, awal kesel itu dibuang semua. Termasuk setelah tidur otomatis panggilan alam kita ingin segera ke belakang, leres? Begitu. Itu namanya proses yang wajar. Ibaratnya mobil, motor ketika di bengkel itu ya posisi dia diam, mandek. Bangun mboten nek mobil, motor di bengkel agak melayu ngoten niku. Iso mboten kira-kira? Ganti oli, montore karo mlaku. Saged mboten? Ya iso jane ning MacGyver niku sing iso. Sama dengan tubuh kita, tidak ada proses, ada 4 ya, proses rilis membuang racun. Yang kedua adalah rileks mengistirahatkan organ. Yang ketiga adalah regeneration mengganti dengan sel-sel baru. Kita jatuh, anak kita jatuh, melewek sidik, istirahat. Nanti begitu bangun sudah mulai ada jaringan-jaringan baru, leres? Ini namanya regeneration. Yang keempat adalah refunction. Kabeh dikondisikan sebagaimana fungsinya. Itu pekerjaannya bisa maksimal ketika kita tidur dengan benar.
Ibarat wau mobil motor di bengkel bisa beres, bisa benar ketika mobilnya itu berhenti. Gitu. Yang kedua, pun iki urusan tidur sampun, mangke dicobi, mulai dilatih. Kalau nggak ada acara segera berangkat tidur. Wudhu dahulu, baca Quran, baca apa, kemudian nanti mulai berangkat tidur, banyak berdoa, banyak istighfar. Kok urung ngantuk-ngantuk ya Pak, nggih cagake empiak dihitung. 0 lupa monem nanti terus suwe-suwe ngantuk. Pun mboten duwe empiak. Zaman biyen. Yang kedua adalah sering berpuasa. Sudah tidak perlu kita bahas bagaimana puasa ala Islam, puasa ala agama kita ini benar-benar sehat luar biasa. Dan ini ada hadis yang menarik, kemarin saya sampaikan di acara pengajian satu suro. Diriwayatkan dari istri-istri Nabi bahwa beliau biasa berpuasa pada beberapa waktu berikut ini. 9 hari awal Dzulhijjah, sampun kalau wingi nggih, bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah pada hari Asyura 10 Muharram. Tunggu pun ditulis hari Sabtu 10 Muharram berpuasa. Berikutnya berpuasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid namanya. Biasanya di kalender itu sudah ada, ditandai dengan blok warna hijau atau kuning. Ada keterangan di bawahnya Ayyamul Bid, itu maksudnya puasa tengah bulan 3 hari. Menika sunai Kanjeng Nabi. Berikutnya adalah puasa bulan hari Senin dan atau hari Kamis. Panjenengan bisa milih. Ini puasa-puasa sunnah kita di luar puasa Ramadan yang sangat mendukung kesehatan kita. Monggo dipun pilih mau yang mana. Kalau yang tadi yang Dzulhijjah kan insidental karena hanya di bulan Dzulhijjah. 10 Asyura ya 10 Muharram juga insidental hanya di bulan Muharram 10 Syuro. Tapi yang 3 hari tengah bulan ini setiap bulan ada. Nek mboten nggih Senin napa Kamis atau Senin dan Kamis. Ini puasa-puasa yang akan sangat mendukung kesehatan kita secara umum. Kenapa panjenengan berat badannya ora iso medun? Karena jarang Kalau kita berpuasa, kelingan mboten zaman poso Ramadan wingi, mulai hari kelima saja weruh panganan wis mboten kemaruk, leres mboten? Karena perut sudah terkondisi biasa ngelih. Kalau tidak pernah berpuasa melihat makanan itu pengennya langsung disantap begitu. Tapi kalau kita melaparkan diri dengan cara Islami tentunya, karena ada melaparkan diri yang tidak Islami sehingga malah merusak fungsi tubuh. Berapa banyak program diet berakhir dengan kematian. Kenapa? Karena mengingkari sisi manusia, kemanusiaannya. Malah jadi fatal akibatnya. Cukup dengan puasa mawon, monggo dipilih Senin dan Kamis atau puasa tengah bulan. Kalau belum memungkinkan puasa Daud ya rasa. Mboten sah poso Daud, Senin hari ini puasa, besok tidak, berikutnya puasa tidak, enggak usah. Sing ringan-ringan mawon menyesuaikan kondisi. Bisa dicoba nggih? Tadi yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga, Ibu Bapak, yang ketiga adalah melatih sabar. Ini bagian penting, melatih sabar. Orang yang sabar insya Allah tidak mudah stres.
Oke, kalau orang sudah stres, ini badan kita akan jadi error. Pertama biasanya sariawan, betul? Mau ujian sariawan, stres. Yang kedua mahnya kambuh, stres. Kenapa? Tidak sabar. Dan sabar ini harus kita latih. Harus kita latih. Yang keempat, ini berhubungan dengan fisik, ya, menjaga kebersihan diri. Kanjeng Nabi mencontohkan setiap Kamis atau Jumat beliau memotong kuku, pun dipotong dereng. Wah. Ngantai saya tinggal nyakar-nyakar. Mboten kober, Pak. Nah, kalau perlu buka salon khusus menerima potong kuku. Kita dari ngonten niku. Sing malah ngonten potong kukune kucing biayane 120.000, Bu. Biaya tenggen niku jasa nggen hewan niku lho. Biaya motong kuku kucing 120.000. Ya Allah. Masa kal haji kalau kucing gitu. Memotong kuku, mencukur rambut, nah monggo ya dirawat, orang rembuyuk ya. Sederhana nih tapi memang penting sekali gitu. Memakai wangian pada tempatnya. Nah ini yang kadang kita salah, ibu-ibu memakai wangian tapi di luar tempatnya. Nek neng omah kemproh ambune kecut. Nek kondangan gitu tiangnya wis tekan 10 meter mriko isih tekan kene ambunan gondone. Nah nggih garwane dibagi memakai wangi ini ku sunah sesuai pada tempatnya. Oke. Nah ini yang penting bersiwak setiap saat. Bahkan Kanjeng Nabi sampai ngendika kalau tidak memberatkan umatku, siwak ini menjadi kewajiban. Andaikan tidak memberatkan, siwak jadi sebuah kewajiban karena sangat penting. Nah, wabil khusus pagi ini yang rawuh saya bawa oleh-oleh, nggih. Nopo odol. Saya bawa pasta gigi sehat. Pertama non fluoride, yang kedua tanpa deterjen. Pasta gigi yang sering panjenengan pakai itu mumpluk bener. Nek ora mumpluk ora marem. Kira-kira umpluke saking pundi? Saking deterjen. Jadi nek jenengan jane pasta gini ora mumpluk gampang. Teng pawon mendhet sabun colek. Ini saya bawa nggih, pasta gigi yang mengandung siwak, kayu siwak ya, kayu siwak, kemudian non fluoride, kemudian non deterjen. Monggo nanti dicoba. Yes, ini semangat biar sehat saja, mboten pripun-pripun. Tapi saya bawa nggak banyak, cukup nggih, Mas? Ini nanti dibagi monggo untuk dipraktekkan. Salah satu kesehatan kita diawali dari kebersihan mulut dan gigi. Karena enzim kita ini enzim yang sangat sensitif. Oke, kalau kita salah menggunakan pasta gigi, ya nanti tidak terjadi proses pembusukan yang maksimal di dalam tubuh kita, sehingga ketika buang air besar tidak bisa paripurna. Hanya karena masalah salah menggunakan pasta gigi, bermasalah ke pencernaan dan seterusnya. Yang kelima adalah menjaga pola makan, tidak berlebihan. Kula pun sepakat, kula pitados Bapak Ibu pun boten dokoh babakan makanan, betul? Saiki ya seorang golek cita rasa, terus nggih. Saiki pokoke cukup tinggi
mengisi perut sekedarnya. Maka termasuk dalam hal ini kita harus banyak menghindari makanan yang mengandung 5P. Satu tentu saja pewarna. Makanan sing gitu mencorong-mencorong, menarik-menarik. Yang kedua adalah pengawet. Karena sangat berpengaruh pada ginjal kita. Yang ketiga pengembang. Wonten makanan niku sebelum digawe ya ming sak cumlik ngoten niki. Begitu diolah jadi terus mengembang. Berikutnya adalah perisa buatan. Perisa niku ya perisa minuman jeruk, apakah dari jeruk? Perisanya jeruk. Dibuat perisa jeruk. Etok-etoke rasa jeruk. Nah, sekarang banyak. Monggo apalagi yang sudah usia 40 ke atas sudah mulai harus dijauhi sejauh-jauhnya. Pun bodon mawon wedang putih. Asah sing berwarna-berwarna gitu. Napa wau? Pengawet, pewarna, pengembang, perisa, siji napa? Penyedap, betul. Rapopo lah anyep-anyep gitu. Nggih Pak, ampun komplain mengke nek ibu eling gawe kok anyep to iki. Wis wayahe ngedohi gula, ngedohi uyah. Ndak dadi pabrik gula. Gitu. Sing sehat-sehat mawon. Menika. Yang keenam gemar olahraga, Bu, Pak. Sinasa yuswanipun 80 nggih tetep dobahne. Ning ampun terus aerobik. Pun swidak tahun aerobik, bar niku kena saraf kejepit. Sekedar digerakkan mawon. Nggih. Napa cirine bergerak berkeringat. Nah niku sampun termasuk olahraga. Nyapu latar, timbang latare jembrung gitu. Nggih. Mboten duwe latar. Nggih latare tanggane, kula sapokne nggih. Lah usah duwe latar. Nggih. Ya. Niki wabil khusus kalau matur babakan air putih nggih, cukup air putih. Ya. Sebenarnya banyak edukasi tentang air putih. Nah, panjenengan tindak teng stasiun nggih, stasiun bandara nggih, di toilet-toiletnya itu biasanya ada tempelan stiker. Ya. Di pintunya toilet ada tempelan stiker indikasi warna air seni, air kencing. Dari warna yang putih sampai kuning bahkan ada yang merah. Semakin merah semakin berat kerja ginjalnya. Makin putih makin baik. Nah, sehingga bisa kita simpulkan nggih, air putih mari diperbanyak. Nek zaman simbah kula riyen langsung nyiduk teng gentong. Nyes rasane gitu. Gelek. Ya. Nek zaman kula kali Pak Marji teng SMP Kalimanjung riyen ya kelakon teng kalenan nika. Pelayan-pelayan melayu ning kalene tesih resik gitu. Tesih resik tesih sae. Baru olahraga langsung mak gelek ngoten niku. Lah ketang ban niku mulih yo anyang-anyangen. Tapi masih bersih, masih belum ada pencemaran kados sak menika ngoten. Nggih, paling mboten 8 gelas setiap hari. Niku minimal sangat nggih 8 gelas setiap hari.
Atau bisa dipolakan setelah sholat 1 gelas. Dengan sunnahnya minum air itu 3 kali nafas. Meskipun setunggal gelas mboten oleh terus glok 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 glok. Nggih. Glok glok nafas pertama. Lagi glok glok nafas kedua. Glok glok nafas ketiga. Nafasnya ampun tenggen gelasnya gitu. Tenang kok gelasnya gondone warna-warna. Kotak-kotak ambune gitu. Glek-glek diturunkan terus kita bernafas. Ngeten niku. Sederhana nggih. Dan tentu dengan kondisi kita duduk. Nah, gitu. Nah, kalau sudah itu menjadi aktivitas sehari-hari, kalau Bang Sule yang pertama adalah tidur, mari kita perbaiki, segera berangkat tidur agar kita mudah bangun. Aku yakin tong pundi-pundi sing do keringan niku, sing do begadang. Karena mata ini butuh hak. Kalau mata ini meremeh sedelok terus langsung diminta melek lagi, nanti malah jadi sakit. Leres mboten? Pusing paling mboten. Maka ada jedanya, ada waktunya yang ideal istirahat itu. Yang pertama tadi adalah tidur, yang kedua yuk kita lestarikan puasa sunnah, sudah ada ganjarannya nambah sehat, bisa secara alami mengendalikan berat badan kita. Kenapa? Karena kita melaparkan diri, ya, sehingga kita bisa makan itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan kemauan. Yang ketiga melatih sabar, karena ini ujung pangkal dari stres. Yang keempat menjaga kebersihan diri. Monggo sunah-sunahnya diperhatikan, potong kuku, cukur rambut dan seterusnya. Yang kelima adalah cukup dengan air putih, cukupi air putihnya. Bapak Ibu, monggo. Yang keenam olahraga sesuai usia. Ini kayak Mas Yogi isih wangun badminton, isih wangun. Tapi yang usianya sudah 50 nggih mboten wangun. Jogging, jalan santai mawon lah, ngubengi gamping lor wis sehat insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah hindari 5P tadi. Zat-zat yang tidak ramah untuk tubuh kita. Baru yang terakhir konsumsi suplemen-suplemen monggo. Madu, zaitun, kurma, habatus sauda, susu kambing, itu beberapa herbal yang sering dikonsumsi Kanjeng Nabi untuk mendukung kesehatan beliau. Tapi ini sifatnya pendukung. Yang ini tadi madu, zaitun dan seterusnya tidak ada manfaatnya. Muspro. Ketika yang ini tadi yang atas-atas tidak kita perhatikan. Kita minum madu tapi begadangan terus, padha wae. Kita minum madu tapi jarang berpuasa, sama saja. Ini sifatnya pendukung saja. Insya Allah sehat sesuai dengan sunnah. Cekap ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Pas jam 6 nggih. Silakan.
Ada kesulitan mboten dengan praktek yang ini tadi kita coba? Nggih. Belajar tidur di awal waktu, saged nggih? Napa perlu kula kancani nak nggih mboten? Dilatih, nggih, dilatih. Yang kedua adalah berpuasa, monggo. Mungkin malah di masjid bisa ikut menyemarakkan, ikut mengingatkan puasa Senin Kamis, nah gitu ya. Atau bahkan ada program buka puasa bersama tiap Senin misalnya gitu. Ketika di luar Ramadan nggak ada kegiatan buka bersama, nah kita buat. Atau puasa 3 hari tengah bulan kita ambil 1 hari untuk buka bersama misalkan, dipersilahkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Mengaten nggih Bapak sekalian, saya kira sudah cukup jelas, tinggal dilatih nggih. Benjang kepanggih kula malih, insyaallah sudah tambah ada peningkatan kesehatan. Pun mboten memeng ibadah, kenapa? Sehat. Tidurnya sekeco, nyenyak. Nek tidur nyenyak itu nggih le budal subuh nggih langsung gumregah. Mboten males-malesan. Dan seterusnya dan seterusnya. Monggo nanti bisa sama Mas Yogi untuk mencoba menggunakan pasaiki yang sehat, yang aman, yang sunnah karena mengandung siwak. Mugi-mugi manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya terus pamit karena nanti 7:30 ngisi di asrama haji di Ring Road nggih. Mboten saged berlama-lama. Matur suwun. Bila taufik wal hidayah, kada lepanyen pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.